Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami mengenai penggunaan tools dalam penulisan kepustakaan menggunakan aplikasi Mendeley dan juga EndNote. Nah, kami dari kelompok 7 beranggotakan 3 orang, yaitu Niva Elvina Novianti, Putri Ramadhani, dan juga saya sendiri Risa Anggraini sebagai moderator. Materi pertama akan dijelaskan oleh Putri Ramadhani. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Mendeley. Nah, Mendeley itu sendiri merupakan aplikasi yang dapat digunakan dalam pembuatan citation. Nah, citasi atau kutipan ini merupakan referensi untuk segala jenis dokumen, baik berupa itu buku, artikel, jurnal, disertasi, manuskrip, koran, laporan, artikel dalam website, komposisi musik, video, dan sebagainya, yang secara jelas menunjukkan sumber citasi tersebut sebagai informasi yang mengenali sumber yang kita gunakan dalam makalah akademis formal dan memungkinkan pembaca menemukan sumber tersebut melalui informasi utama yang disajikan. Nah, citation ini biasanya digunakan ketika menulis karya ilmiah berupa artikel, proceeding, tugas akhir seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Dengan menggunakan Mendeley, kita akan lebih mudah untuk mengambil sumber dan isi tulisan dari jurnal ilmiah, baik secara manual maupun secara otomatis. Nah, untuk Mendeley itu sendiri merupakan salah satu perangkat lunak manajemen referensi berbasis open source yang dapat diperoleh secara gratis dan mendukung berbagai platform seperti Microsoft Windows, Apple macOS, maupun Linux. Versi terbaru dari Mendeley bahkan sudah mendukung sistem operasi Android, sehingga perangkat ini dapat digunakan pada ponsel. Mendeley merupakan kombinasi dari aplikasi desktop dan situs web yang dapat digunakan untuk mengelola berbagai dan mencari referensi maupun kontak. Untuk selanjutnya kita akan melihat kelebihan dan kelemahan dari aplikasi Mendeley tersebut. Yang pertama, kita akan melihat kelebihannya terlebih dahulu. Aplikasi Mendeley ini memberikan beberapa kelebihan untuk kita sebagai penulis. Di antaranya, yang pertama adalah penulis dapat mengolah dokumen referensi dan membuat pengelompokan berdasarkan topik atau kategori tertentu. Lalu fitur yang digunakan dalam Mendeley memudahkan penulis melacak keaslian referensi yang digunakan. Lalu, tulisan yang dibuat dengan Microsoft Word, OpenOffice bisa dihubungkan dengan software Mendeley sehingga citasi dan daftar referensi bisa disusun secara otomatis. Nah, setiap file yang ditambahkan di dalam program Mendeley dapat diketahui detailnya secara otomatis dan secara lengkap. Detail tersebut diantaranya seperti tipe file, judul, penulis, tahun, volume, halaman, abstrak, dan lain sebagainya. Selain itu, Mendeley terhubung secara online dengan website. Jadi bagi kita yang memiliki akun Mendeley di internet, dapat disinkronkan dengan file yang ada di komputer dan bisa dibuka sewaktu-waktu. Nah, aplikasi Mendeley ini juga dilengkapi dengan fasilitas web importer sehingga kita dapat menambahkan file ke Mendeley tanpa perlu melakukan pengunduhan. Nah, dengan menggunakan aplikasi Mendeley tersebut, file referensi seperti buku atau artikel dari jurnal dalam bentuk PDF bisa disimpan atau diberi keterangan untuk mempermudah kita dalam mencarinya nanti. Nah, yang terakhir yaitu karya ilmiah yang kita upload di Mendeley secara otomatis diurutkan dengan baik menurut penulis, judul, tahun, dan penerbitnya. Nah, setelah mengkaji kelebihan dan ataupun manfaat dari Mendeley, selanjutnya kita masuk ke kelemahannya. Ada dua yang kami temukan mengenai kelemahan dari aplikasi Mendeley tersebut. Yang pertama yaitu Mendeley Desktop akan mengupload semua file yang ada di hard disk lokal ke website Mendeley. Nah, ini akan bermasalah dengan hak akses pada file-file tersebut, apalagi jika kita mendapatkan dari jurnal berbayar seperti IEEE atau SignDirect dan Springer. Nah, yang kedua kelemahannya yaitu
Restore hanya berlaku untuk satu komputer yang sama dalam satu instalasi yang sama. Nah, jika berbeda komputer atau bahkan new installation OS, maka Mendeley akan menolak dan meminta untuk login ke website untuk melakukan sign in. Selanjutnya kita akan masuk ke instalasi Mendeley. Nah, untuk menggunakan Mendeley, jika di komputer kita belum terdapat aplikasi tersebut, maka kita perlu melakukan instalasi terlebih dahulu. Nah, ada beberapa step yang perlu kita lakukan untuk melakukan instalasi Mendeley tersebut. Step 1 yang perlu kita lakukan yaitu membuka halaman website dari Mendeley tersebut atau www.mendeley.com. Nah, membuka halaman depan Mendeley tersebut dengan mengklik atau mengetik website resminya untuk langsung menuju ke pengunduhan. Nah, step kedua kita akan membuat akun. Nah, langkah yang kita gunakan yaitu menekan create a new account dan memasukkan nama depan, nama belakang, dan alamat email seperti yang ada pada gambar. Lalu untuk step 3 kita akan memasukkan karakteristik pengguna di mana kita akan mengisikan password. Nah, password ini berbeda dengan password email. Pilih bidang studi yang ditekuni dan status akademisnya. Nah, untuk mahasiswa pilih jurusan masing-masing. Dan sementara untuk status akademis pilih lecture, student, master, atau PhD. Lalu baru pilih download Mendeley. Nah, setelah kita klik download Mendeley, namun instalasi atau proses kita mendownload proses instalasi tidak berjalan dengan baik. Dengan kata lain, tidak terdownload secara otomatis. Maka kita klik restart the download. Nah, setelah selesai terdownload, baru kita mengklik run. Tunggu sampai file selesai terinstalasi dan baru kita bisa buka aplikasinya. Jika sudah selesai, akan terlihat box Mendeley Desktop Setup Wizard. Lalu kita pilih next. Jika telah kita pilih next, akan keluar kotak license agreement. Kita pilih I agree. Jika sudah, akan keluar gambar seperti di step 7. Nah, itu kita pilih tempat instalasi. Nah, secara otomatis Mendeley akan memilih lokasi penyimpanannya seperti di local disk C pada file program files Mendeley Desktop, di mana untuk aplikasi Mendeley ini total kapasitas yang dibutuhkannya yaitu 63,2 MB. Selanjutnya kita akan menunggu, yaitu pada step 8 kita akan tunggu sampai proses instalasi selesai, lalu kita klik finish seperti pada gambar yang ada pada step 8. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Putri atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu yang pertama cara memulai Mendeley. Nah, cara memulai Mendeley ini yaitu yang pertama buka terlebih dahulu aplikasi Mendeley ini, kemudian perhatikan toolbar dan menu bar yang muncul. Kemudian pindahkan file-file referensi dengan cara drag and drop, yaitu dengan cara menyeret dan melepas file tersebut. Selanjutnya yaitu kumpulkan file-file referensi dalam satu folder atau cari referensi lewat database jurnal ilmiah yang terpercaya seperti PubMed, PMC, atau BMC. Yaitu artikel-artikel dari PMC dan BMC bisa diakses secara gratis dengan cara memasukkan kata kunci pencaharian dan download artikel yang sesuai dengan topik penelitian. Seperti pada gambar, kita bisa mengakses jurnal ilmiah dari situs PMC. Pindahkan file-file hasil pencaharian dengan drag and drop ke dalam Mendeley atau dengan menggunakan fungsi add files. Beberapa file bisa ditambahkan sekaligus dengan memilih beberapa file dan pindahkan atau klik open jika menggunakan fungsi add files. Nah, selanjutnya yaitu melengkapi data bibliografi,
yaitu file referensi yang sudah dilengkapi dengan DOI atau PMID atau ID bisa secara otomatis ditampilkan data bibliografi dalam Mendeley Desktop Library. Cara terbaik adalah dengan mengunduh langsung file referensi dari database resmi seperti PubMed atau jurnal website tersebut. Kemudian, dengan menggunakan watch folder, Mendeley akan secara otomatis menambahkan file-file referensi yang dimasukkan ke dalam folder ini ke dalam database Mendeley, sehingga pengguna tidak perlu lagi memindahkan file secara manual ke Mendeley. Selanjutnya yaitu mengatur file referensi, yaitu yang pertama menggabungkan, yaitu menyatukan nama penulis, judul, tag atau judul publikasi yang sama tetapi cara penulisannya tidak sama. Misalnya karena perbedaan kapital atau penggunaan singkatan, seperti pada gambar yang tertera pada slide. Kemudian menandai file. Menandai file yang sudah dibaca dan yang belum dibaca. Semua file baru akan ditandai sebagai belum dibaca dengan bulatan hijau. Setelah file PDF dibuka di Mendeley, barulah bulatan hijau itu hilang sebagai penanda bahwa file sudah dibaca. Akan tetapi, tanda ini bisa diaktifkan lagi dengan mengklik tanda bulat seperti pada gambar yang tertera pada slide. Nah, kemudian menandai file favorit. Cara-caranya yaitu file-file referensi yang penting atau harus sering dibaca bisa ditandai dengan mengklik tanda bintang. Semua file yang ditandai dengan tanda bintang secara otomatis akan ditampilkan di folder favorit. Kemudian yaitu fungsi pencarian. Di pojok kanan atas tersedia kolom pencarian yang langsung aktif begitu pengguna menggunakan kata kunci pencarian atau search as you type. Dokumen di dalamnya terdapat kata kunci pencarian yang langsung ditampilkan dengan kata kunci yang akan ditandai atau di-highlight. Kemudian menandai teks dengan highlight. Menandai dan memasukkan catatan dalam dokumen PDF. Kemudian dengan memilih fungsi highlight text atau add note, pengguna bisa menambahkan catatan atau menandai bagian-bagian teks yang penting. Untuk memilih teks bisa menggunakan fungsi select text, seperti pada gambar yang tertera pada slide. Kemudian yaitu memasukkan referensi. Nah, memasukkan referensi ini kita harus mengintegrasikan Microsoft Word dengan Mendeley terlebih dahulu. Dengan cara, pastikan software Microsoft Word tidak aktif. Kemudian pilih install Microsoft Word plugin dari menu Tools. Jika Microsoft Word masih terbuka, maka akan muncul jendela permintaan untuk menutup Microsoft Word. Selanjutnya yaitu setelah plugins terinstall, maka akan muncul jendela pemberitahuan bahwa instalasi sudah berhasil dengan baik. Kemudian memasukkan citasi. Nah, pindahkan kursor ke bagian teks yang membutuhkan referensi. Kemudian pilih insert citation dan cari referensi yang akan dimasukkan. Selanjutnya yaitu menyusun bibliografi, yaitu setelah citasi dimasukkan, maka sudah bisa disusun daftar pustaka atau referensi, yaitu dengan memilih insert bibliografi. Daftar referensi akan ditempatkan secara otomatis di bagian akhir dari dokumen. Perubahan susunan citasi yang dilakukan di dokumen secara otomatis juga akan berubah di daftar referensinya. Selanjutnya yaitu mensinkronisasi file referensi dengan akun Mendeley Online, yaitu pastikan panel All Documents di panel My Library sudah terpilih. Kemudian pilih Edit Settings dan pilih settings yang diinginkan. Login ke akun Mendeley Online dan lihat hasilnya. Lalu lakukan synchronize. Kemudian jenis gaya penulisan citasi, yaitu terdapat 5 jenis gaya citasi, yaitu APA, yaitu American Philological Association, kemudian MLA, yaitu Modern Language Association, kemudian CMOS, yaitu Chicago Manual of Style, APSA, yaitu American Political Science Association, dan CSE, yaitu Council of Biology Editors. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu materi mengenai EndNote akan dijelaskan oleh Nifa. Kepada Nifa dipersilahkan. Baiklah, berikutnya kita masuk ke EndNote. EndNote adalah software yang khusus dikembangkan untuk reference management. Dengan software tersebut, kita bisa menyimpan data-data mengenai referensi yang kita gunakan, sekaligus mengintegrasikannya ke teks yang kita tulis. EndNote adalah software buatan dari Thomson Reuters yang berbayar.
Software ini dapat digunakan untuk mencari artikel pada database bibliografi seperti Google Scholar, ScienceDirect, Scopus, dan sejenisnya. Melakukan pengorganisasiannya termasuk membuat kutipan atau sitasi pada teks dan membuat daftar rujukan otomatis. Software ini kompatibel dengan Microsoft Word, bahkan menjadi add-in Microsoft Word itu sendiri, sehingga sangat membantu dalam penulisan karya ilmiah seperti artikel, jurnal, laporan, tesis, maupun makalah. Dengan EndNote, referensi yang diinginkan dapat disitasi di dalam teks dan secara langsung program ini membuat daftar rujukan di akhir teks. Software ini dapat mengatur bentuk kutipan dan melakukan sinkronisasi dengan daftar rujukannya. Misalnya, jika kutipan menggunakan format nomor, maka penomoran pada daftar rujukan berurut sesuai dengan urutan munculnya kutipan pada teks. Format ini dapat diganti dengan format lain, misalnya nama tahun. Urutan dalam daftar rujukan akan berubah menjadi berurut secara abjad nama terakhir. Selanjutnya yaitu fungsi EndNote. Yang pertama ada searching online database, yang kedua references dan image database, yang ketiga ada bibliografi and manuscript maker. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada EndNote. Kelebihan dalam penggunaan aplikasi EndNote ini sebagai berikut. Yang pertama, EndNote secara langsung dapat merubah kutipan ke dalam format yang diinginkan pengguna dengan lebih dari 2000 style yang berbeda. Yang kedua, EndNote dapat merubah kutipan perpustakaan dalam bentuk teks biasa seperti HTML atau XML. Yang ketiga, EndNote mempunyai kemampuan multi-user untuk mengedit file bibliografi. Untuk kekurangan aplikasi EndNote, yang pertama, software EndNote ini mahal, jadi pengguna harus bergabung dengan instansi atau universitas agar bebas dari bayaran. Yang kedua, penggunaan software sedikit rumit, jadi dibutuhkan waktu untuk mempelajarinya agar terbiasa dan perlu mengikuti pelatihan. Yang ketiga, sebelum mendownload aplikasi EndNote ini, pastikan sistem operasi komputer atau laptop memadai untuk kebutuhan software ini. Selanjutnya yaitu tool pada aplikasi EndNote. Yang pertama ada The Reference List, yang terdiri dari nama belakang penulis utama, tahun, judul, rating, nama jurnal, last update, jenis referensi, serta alamat web. Yang kedua ada My Library, All References. Ini memudahkan kita untuk mereview referensi-referensi yang kita gunakan, baik itu referensi yang diambil dari website ataupun tidak. Yang ketiga ada Preview tab. Ini menyesuaikan jenis output style yang ada pada EndNote dengan jenis yang ada pada Microsoft Word. Yang keempat ada Local Library Mode. Ini untuk melihat referensi yang tidak berasal dari website atau tidak menampilkan hasil pencarian online. Yang kelima ada Online Search Mode. Ini menampilkan hasil pencarian berdasarkan online, jadi harus terkoneksi oleh jaringan internet. Bagian-bagian pada Online Search Mode ini, yang pertama ada Integrated Library and Online Search Mode, menampilkan gabungan referensi dari Local Library Mode dan Online Search Mode. Yang kedua ada Copy to Local Library dalam Online Search Mode, yaitu salin atau memindahkan record pilihan ke local library. Yang ketiga ada New References Tools. Ini berfungsi untuk menambahkan referensi baru. Yang keempat ada Online Search yang terkoneksi dengan data online. Data online ini bisa terdiri dari beberapa negara. Yang kelima ada Import Tools. Ini berfungsi untuk memasukkan file yang ada pada komputer ke EndNote. Yang keenam ada Export Tools, ini berfungsi untuk mengirim atau mengeluarkan referensi. Yang ketujuh ada Find Full Text Tools, ini berfungsi untuk mencari teks secara keseluruhan pada referensi yang dipilih. Yang kedelapan ada Open Link, berfungsi untuk membuka website atau link dan mengakses URL pertama pada referensi. Yang kesembilan ada Open File, adalah membuka file lampiran dalam referensi. Yang ke-10 yaitu Insert Citation, menambahkan citasi atau kutipan pada setiap referensi yang dipilih. Yang ke-11 ada format bibliografi, yaitu memformat dokumen berdasarkan petunjuk bibliografi style yang dipilih.
Yang ke-12 ada Go to Word Processor, yaitu membuka file Microsoft Word. Yang ke-13 yaitu Sync Library, sinkronisasi dengan EndNote Online. Yang keempat ada Share Library, berbagi EndNote dengan pengguna lain via EndNote Sync. Yang ke-15 ada Help, memberikan informasi berkaitan dengan EndNote. Dan yang terakhir yaitu ada Quick Search, mencari hal-hal yang ada di EndNote. Selanjutnya yaitu EndNote pada Microsoft Word. Berikut fungsi tool dari EndNote pada Microsoft Word. Yang pertama yaitu teknik citasi. A. Insert citation, yang berfungsi untuk memasukkan citasi atau berupa kutipan dari sumber yang telah kita olah di EndNote. Kutipan tersebut bisa diletakkan di awal atau di akhir kalimat. Yang B itu ada Go to EndNote, berfungsi untuk membuka aplikasi EndNote. Yang C, Edit dan Manage Citation, berfungsi untuk mengatur atau mengedit kutipan yang telah kita masukkan tadi. Dan yang D ada Edit Library Reference, berfungsi untuk mengedit daftar referensi yang ada pada EndNote. Selanjutnya yaitu teknik bibliografi. Yang A ada Output Style. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, output style berfungsi untuk menyesuaikan jenis output style yang digunakan pada EndNote dan yang digunakan pada Microsoft Word. Yang B ada Update Citation and Bibliography, yaitu memperbarui citasi dan bibliografi jika ada perubahan. Yang C, Convert Citation dan Bibliography, yaitu mengubah kutipan atau daftar pustaka. Yang D, Categorize References, mengelompokkan referensi. Dan yang E ada Instant Formatting is off, yaitu format instannya itu mati. Jadi jika ingin mengubahnya bisa tekan Turn Instant Formatting on untuk memformat secara otomatis daftar referensi sebagai kutipan baru dan menambahkannya di dokumen. Berikutnya Tools EndNote pada Microsoft Word. Yang A itu ada Export to EndNote, mengirim citasi atau kutipan ke EndNote. Yang B ada Preferences, ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan EndNote. Dan yang terakhir ada Help, yaitu berisi tentang informasi yang dapat membantu kita jika ada kesulitan atau permasalahan di EndNote. Sekian materi dari saya. Jika ada penyampaian dalam materi yang salah, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nifa. Dengan berakhirnya penjelasan dari Nifa, maka berakhir pula penjelasan dari ketiga anggota kelompok 7. Nah, untuk selanjutnya akan dibuka sesi kritik saran, tambahan materi, tanya jawab, dan tambahan jawaban pertanyaan dari audiens semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.